Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan pembahasan soal tentang External Linkage Activity Based Supplier Costing yang bersumber dari buku Hansen Moen yang berjudul Cost Management, Accounting and Control, edisi ke-6, yang mana terdapat pada bab 11, yaitu pada materi Strategic Cost Management, exercise 11-12. Soalnya yaitu, Plata membeli engine for small mower line dari dua sumber, yaitu yang pertama, Rivera Engine seharga $300 per unit, yang kedua dari Batch Machining seharga $270 per unit. Selanjutnya, Plata memproduksi dan menjual 13.200 unit dari small mower tersebut. Dari 13.200 engine tersebut dibeli dari Rivera Engine sebanyak 2.400 unit dan dari Batch Machining sebanyak 10.800 unit. Di sini juga terdapat activity cost datanya dan supplier datanya, yang mana pada activity cost data terdapat testing engine sebesar $240.000, reworking produknya $400.000, expediting ordernya $300.000, dan repairing engine-nya $540.000. Dan pada supplier data terdapat engine replaced by source-nya, yaitu untuk batch 990, untuk Rivera 10, rework hours-nya untuk batch 4900, dan untuk Rivera 100, lead or file shipment-nya untuk batch 99 dan Rivera 1, serta warranty repairs-nya untuk batch 1220 dan untuk Rivera 30. Yang diminta pada soal kali ini yaitu yang pertama, hitunglah total supplier cost-nya dan ubah menjadi per engine cost untuk melihat seberapa banyak yang dibayar perusahaan untuk engine tersebut, serta manakah supplier yang low cost. Dan pertanyaan yang kedua yaitu, jika Rivera hanya bisa mensuplai 6.000 unit, apa yang harus dilakukan Plata terhadap supplier tersebut? Maka pertama kali kita harus melakukan perhitungan activity rate-nya untuk menentukan cost to supplier. Yang pertama yaitu testing engine, yaitu $240.000 dibagi 1.000, yang mana $240.000 ini kita dapat dari activity cost datanya yang tadi, yang kita ambil dari testing engine, yang ini kan $240.000. Dan yang 1.000-nya kita ambil dari supplier data, yaitu dari engine replaced by source-nya, yaitu merupakan penjumlahan dari 990 ditambah 10, sehingga didapatlah 1.000. Sehingga didapatlah testing engine rate-nya sebesar $240.000. Dan yang kedua yaitu untuk menentukan reworking rate-nya, yaitu $400.000 dibagi 5.000, yang mana $400.000 ini kita dapat dari activity cost data yang dari reworking product sebesar 400.000 yang ini, dan 5.000-nya kita ambil dari rework hours, yaitu penjumlahan dari 4.900 ditambah 100, sehingga didapatlah 5.000. Dan begitu seterusnya untuk penghitungan expediting rate dan repairing engine-nya, sehingga didapat $3.000 untuk expediting rate dan $430 untuk repairing engine-nya. Selanjutnya kita melakukan computation of activity cost rate untuk activity cost pool-nya. Yang pertama, testing engine-nya yaitu $240 dikali 990, sehingga didapat 237.600 untuk batch machining, yang mana $240.000 ini didapat dari penghitungan sebelumnya, yaitu yang ini, dan 990-nya didapat dari supplier data kan untuk batch sebesar 990 yang ini, maka dikalikan dengan 990.
Selanjutnya untuk Rivera Engine yaitu $240.000 dikali 10 sehingga didapat 2.400. Dan begitu juga cara perhitungan untuk reworking produk, expediting produk, dan repairing engine-nya. Dan kita jumlahkan hasil dari ini sehingga didapatlah total cost-nya 1.453.640 untuk batch machining dan 26.360 untuk Rivera Engine. Selanjutnya kita akan mencari total unit cost-nya, yaitu dengan dibagi total cost dibagi dengan unitnya, yaitu 10.800 yang terdapat pada soal yang pertama tadi, dan 2.400 untuk Rivera Engine, sehingga didapatlah total unit cost-nya sebesar $135 dan $11 untuk Rivera Engine. Selanjutnya kita menentukan total cost-nya, yaitu ada acquisition cost dan supplier related activity cost. Acquisition cost ini itu harga yang kita beli dari masing-masing supplier yang terdapat pada slide kedua tadi, kan terdapat harganya pada awal, yaitu $270 dan $300 untuk Rivera. Dan supplier related activity cost terdapat pada perhitungan sebelumnya, pada yang ini atau total unit cost, yaitu 135 dan $11. Maka dilakukan penjumlahan, maka didapatlah total cost-nya itu $405 dan $311. Jadi kesimpulannya yaitu cost per engine yang harus dibayar company atau perusahaan adalah yang pertama untuk batch machining sebesar $405 dan untuk Rivera Engine sebesar $311. Maka dapat kita simpulkan dari perhitungan di atas, dari dua pemasok yang dipilih oleh Plata yang memiliki low cost atau low cost supplier, yaitu Rivera Engine, yaitu sebesar $311 dibandingkan dengan batch machining yang memiliki total cost sebesar $405. Ini menunjukkan bahwa walaupun harga mesin dari Rivera lebih besar dari batch machining yaitu 300, sedangkan batch hanya 270, itu belum menunjukkan bahwa Rivera Engine itu memiliki biaya yang lebih mahal daripada batch machining, karena kita bisa mengeluarkan biaya-biaya lain untuk memperbaiki kualitas produk yang kita beli dari supplier tersebut. Dan pertanyaan selanjutnya itu, mengapa ini merupakan ukuran engine cost yang lebih baik daripada usual purchase cost yang ditugaskan ke mesin? Jawabannya yaitu karena engine cost lebih rendah ketika efek pemasok secara penuh kita pertimbangkan. Ini adalah penilaian biaya yang lebih baik karena kita mempertimbangkan biaya yang disebabkan oleh pemasok karena adanya kualitas yang buruk, keandalan yang buruk, dan kinerja pengiriman yang buruk. Selanjutnya yaitu untuk pertanyaan kedua, jika Rivera hanya bisa mensuplai 6.000 unit, apa yang harus Plata lakukan terhadap supplier tersebut? Yaitu yang harus dilakukan Plata itu dalam jangka pendek, Plata membeli 6.000 unit dari Rivera dan sisanya dibeli ke batch machining yaitu 7.200 unit. Sedangkan untuk jangka panjang, salah satu kemungkinan adalah Plata mendorong batch machining untuk meningkatkan kualitasnya dan mempertahankan pembelian dari kedua supplier ini. Kenapa kita harus mempertahankan kedua supplier ini? Karena untuk menghindari risiko jika hanya memiliki satu supplier. Jika suatu perusahaan hanya memiliki satu supplier, maka risiko yang mungkin terjadi yaitu akan terhentinya operasi Plata jika terjadi masalah pada suppliernya. Sehingga keputusan dibuat adalah dengan tetap mempertahankan kedua suppliernya dengan mendorong batch machining untuk memperbaiki kualitasnya. Baiklah, sekian video dari saya. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.